Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah, kelompok 6 semester 4. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas UTS dalam mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah dengan dosen pengampu Bapak Ulil Arham, SE, MSI. Kami dari kelompok 6 terdiri dari 6 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas mengenai materi pasar modal syariah. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi yang kita akan bahas dalam video ini. Pembahasan materi kali ini mengenai pasar modal syariah. Definisi pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya terutama pada emiten, jenis efek yang dipergunakan dan mekanisme perdagangannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan yang dimaksud dengan efek syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang akad perusahaan maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah. Bursa efek menurut pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1945 tentang pasar modal adalah pihak yang menyelenggara dan menyediakan sistem dan sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Jadi selanjutnya ada fungsi dari pasar modal syariah. Yang pertama, memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan risikonya. Yang kedua, memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas. Yang ketiga, memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya. Yang keempat, memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal syariah. Yang kelima, memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja. Selanjutnya yaitu ada karakteristik pasar modal syariah. Karakteristik pasar modal syariah yaitu yang pertama ada semua saham itu harus diperjualbelikan pada bursa efek. Terus bursa efek itu perlu mempersiapkan pasca perdagangan di mana saham dapat diperjualbelikan melalui pialang. Terus semua perusahaan yang mempunyai saham yang dapat diperjualbelikan di bursa efek diminta menyampaikan informasi tentang perhitungan atau akun keuntungan dari kerugian serta neraca keuntungan kepada Komite Manajemen Bursa Efek dengan jarak tidak lebih dari 2 atau 3 bulan. Lebih tepatnya 2 bulan. Terus komite manajemen menerapkan harga saham tertinggi atau sering kita sebut dengan HST tiap-tiap perusahaan dengan interval tidak lebih dari 3 bulan sekali. Terus saham tidak diperjualbelikan dengan harga lebih tinggi dari HST. Terus saham dapat dijual kembali dengan harga di bawah HST. Selanjutnya, komite manajemen harus memastikan bahwa semua perusahaan yang terlihat dalam bursa efek itu mengikuti standar akuntansi syariah atau keuangan syariah. Terus perdagangan saham mestinya hanya berlangsung dalam 1 minggu periode perdagangan setelah menentukan HST. Perusahaan hanya dapat menerbitkan saham baru dalam periode perdagangan dan dengan harga HST. Baik, selanjutnya yaitu mengenai perkembangan pasar saham syariah di Indonesia. Pergerakan pasar saham syariah di Indonesia sendiri itu sudah berjalan stabil. Penggalangan dana dari pasar saham terus berkembang dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat pada akhir tahun 2022, tepatnya Juni 2022, bahwasanya indeks harga saham gabungan telah mencapai level 6.911,58 yang artinya itu meningkat 5,02% jika dibandingkan dengan penutupan akhir tahun 2021. Sejalan dengan indeks harga saham gabungan, indeks saham syariah juga mengalami peningkatan yang positif dibanding dengan akhir tahun 2021. Indeks saham syariah mengalami peningkatan sebesar 6,02
yaitu menyentuh level 200,39 yang sebelumnya itu berada di level 189,02 di akhir tahun 2021. Kapitalisasi pasar indeks saham syariah sendiri juga mengalami peningkatan sebesar 6,92% menjadi 4.259,24 triliun rupiah. Jumlah saham syariah meningkat menjadi salah satu faktor meningkatnya indeks dan nilai kapitalisasi pasar. Selanjutnya, pertumbuhan dapat dilihat pada produk sukuk, baik sukuk korporasi maupun sukuk negara. Sukuk korporasi sendiri mengalami peningkatan sebesar 8,71% dari sisi nilai outstanding dan meningkat sebesar 5,82% dari sisi jumlah seri outstanding dibandingkan pada akhir tahun 2021. Salah satu faktor pertumbuhan sukuk yaitu terdapat penerbitan 30 seri penerbitan sukuk korporasi melalui penawaran umum dengan total penerbitan 6,64 triliun rupiah terhitung dari awal tahun hingga Juni 2022. Untuk sukuk negara sendiri mengalami peningkatan dari sisi jumlah outstanding sebesar 2,90% secara year to date dibandingkan pada akhir tahun 2021 dan mengalami peningkatan sebesar 6,12% dari sisi nilai outstanding. Sebaliknya, nilai aktiva bersih pada jumlah reksadana syariah mengalami penurunan sebesar 7,15% secara year to date dengan penurunan jumlah reksadana syariah sebesar 3,11% dibandingkan pada akhir tahun 2021. Struktur pasar modal syariah. Subbab pertama, pengelola pasar modal. 1. Badan Pengawas Pasar Modal. Pada tanggal 10 Agustus 1977, pemerintah mulai melakukan usaha pengaktifan pasar modal Indonesia dengan membentuk Badan Pelaksana Pasar Modal yang biasa dikenal BAPEPAM di bawah Departemen Keuangan Republik Indonesia yang bertugas membina, mengatur, dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal serta merumuskan juga melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang lembaga keuangan. Selanjutnya yaitu ada Bursa Efek. Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Selanjutnya ada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian di Pasar Modal Indonesia dilaksanakan oleh PT KSEI atau biasa dikenal Kustodian Sentral Efek Indonesia. Fungsi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah menyediakan layanan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien. Selanjutnya ada Lembaga Clearing dan Penjamin. Lembaga clearing dan penjamin adalah pihak penyelenggara jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa, yaitu suatu proses penentuan hak dan kewajiban dari anggota clearing, yaitu perusahaan efek yang dihasilkan dari transaksi efek. Subbab kedua adalah para pelaku pasar modal. Para pelaku pasar modal ada 5. Yang pertama yaitu adalah emiten. Emiten adalah perusahaan yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi. Emiten melakukan emisi dapat memilih 2 macam instrumen pasar modal, apakah bersifat kepemilikan maupun hutang. Jika bersifat kepemilikan, maka diterbitkanlah sebuah saham. Dan jika emiten memilih instrumen hutang, maka yang dipilih adalah obligasi. Yang kedua adalah investor. Investor adalah pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Selanjutnya, yang ketiga adalah profesi penunjang. Profesi penunjang dalam pasar modal adalah elemen yang banyak berperan dalam keberlangsungan transaksi saham secara publik. Adapun beberapa jenis profesi yang berperan di pasar modal yaitu ada notaris, konsultan hukum, akuntan publik, dan penilai. Selanjutnya adalah lembaga penunjang.
Lembaga penunjang adalah institusi penunjang yang turut serta mendukung pengoperasian pasar modal dan bertugas juga berfungsi melakukan pelayanan kepada pegawai dan masyarakat umum. Lembaga penunjang ini terdiri dari bank kustodian, biro administrasi efek, wali amanat, dan pemeringkat efek. Dan pelaku pasar modal yang terakhir adalah perusahaan efek. Dalam Undang-Undang Pasar Modal, perusahaan efek dijelaskan sebagai pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, atau manajer investasi. Tentunya perusahaan wajib memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. Instrumen pasar modal syariah. Yang pertama saham, yaitu surat berharga yang bersifat kepemimpinan terhadap suatu perusahaan. Yang kedua obligasi syariah, yaitu dalam pasar modal merupakan instrumen hutang bagi perusahaan yang hendak memperoleh modal keuntungan dari mengambil obligasi dan diwujudkan dalam bentuk kupon. Yang ketiga reksadana syariah, yaitu sarana investasi campuran yang menggabungkan saham dan obligasi syariah dalam satu produk yang dikelola oleh manajer investasi. Yang keempat, efek beragun aset syariah, yaitu efek diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif EBA syariah yang portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan. Yang kelima, hak memesan efek terlebih dahulu atau right issue, yaitu hak untuk mengambil saham pada harga tertentu dan pada waktu yang telah ditentukan. Yang keenam yaitu waran syariah, yaitu instrumen turunan saham yang dapat diperjualbelikan dan ditebus menjadi saham.